semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini aku Alma dan aku Yulinda. Kita bakal kedatangan tamu yang super duper spesial banget nih Sobat Ijen. Bener banget Kalma, tamu kita kali ini tuh cewek-cewek cantik, imut dan bertalenta. Siapa lagi kalau bukan Blingstar. Nah, tapi Sobat Ijen, sebelumnya kita mau izin untuk lepas masker dulu ya. Dan sebelumnya kita pun sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar. Jadi kita izin untuk melepas masker ya. Kita kan juga pengen lihat ya Kak Yulinda, adik-adik kita yang cantik-cantik ini. Iya pastinya Kak Alma. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi, pasti Sobat Ijen nih penasaran banget kan sama Blingstar. Kita sambut aja nih Blingstar. Halo adik-adik Blingstars, apa kabar? Ih, cantik-cantik banget ya Iya Sobat bener Ijen. banget Kak, imut-imut Oh my banget. God. Gimana nih perjalanan kalian ke Ijen? Nyasar nggak? Gak tahu sih, aku tidur. Karena masih pagi kali ya. Pagi-pagi nih semuanya berangkatnya ya dari rumah ya? Oh iya. Oke. Nah Sobat Ijen, lihat nih adik-adik kita. Cantik-cantik kan? banget. Pasti Sobat Ijen penasaran dong sama Blingstar, ya kan Kak Yulinda? Bener banget. Nah Sobat Ijen, tunggu apa lagi? Kita mulai perkenalan dari Blingstar. Silakan adik-adik Blingstar untuk memperkenalkan diri ke Sobat Ijen semua. Hai, we are Blingstars. Hai, aku Geraldine. Aku sebagai main dancer dan lead vokalis di Blingstars. Hai, aku Caca. Aku sebagai main dancer dan vokalis. Hai, aku Keiko. Aku sebagai lead dancer dan vokalis. Hai, aku Aiko. Aku sebagai rapper dan dancer. Halo, aku Catherine. Aku sebagai main vokal dan juga dancer. Hai semua. Hai, yeay, boleh tepuk tangan dulu dong Sobat Blingstar. Namanya secantik mukanya ya Setuju Kak. banget. By the way kita mau ngucapin congratulations ya Atas debut kalian. Iya, buat single baru kalian nih. Singlenya judulnya Kita Bisa kan? Iya, aku tahu banget tahu tentang single itu. Ya kita udah streaming juga nih lagu kalian. Aku suka banget loh sama lagu-lagu kalian. Pas kalian perform juga aku tuh nontonin banget, ya kan Kak Yulinda? Bener banget Kak Alma. Nah buat Sobat Ijen pasti kalian tuh penasaran kan Blingstar itu siapa sih? Nah aku bakal cerita sedikit profile dari Blingstar. Blingstar ini merupakan girl group anak-anak asal Indonesia di bawah naungan dari GNP Music yang baru debut pada tanggal 18 Desember 2021 kemarin. Baru banget nih Kak Iya, Alma. masih fresh banget ya, sama kayak ngomong adik-adik kita ini fresh banget. Benar. Nah, kalau gitu kan aku jadi kepo banget deh sama kalian. Sobat Ijen juga pasti kepo kan sama adik-adik Blingstars ini. Gimana kalau kita kepoin mereka aja yuk Sobat Ijen? Siap nggak buat dikepoin? Siap ya? Oke. Nah, Sobat Ijen, sekarang kita mau kepoin dulu tentang single barunya kalian. Kan kemarin ini kan kalian baru aja ngerilis single Kita Bisa kan? Nah, aku mau tahu dong sebenarnya arti dari Kita Bisa sendiri dari judul kalian ini tuh apa sih maknanya untuk kalian? Siapa nih kira-kira yang mau jawab? Oke, silakan. Aiko. Jadi lewat lagu ini kami membawa pesan kepada seluruh anak Indonesia agar tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Wah, keren banget Sobat Ijen. Ternyata arti dari Kita Bisa sendiri ini itu sangat bermakna sekali ya. Apalagi buat anak-anak juga ya. Bener Itu banget. Artinya juga bagus. Keren. Nah, selanjutnya nih aku mau tahu lagi dong. Kan dari single Kita Bisa ini kan ada unsur no bullying. Bener nggak tuh? Iya. Ya kan? Nah, dari unsur ini tuh sebenarnya apa sih yang adik-adik mau sampaikan kepada pendengarnya? Kita sebagai anak Indonesia tidak boleh mengejek cita-cita orang lain. Oh, jadi memang yang ingin disampaikan itu supaya pendengar di luar sana tidak mengejek ya untuk yang teman-temannya, supaya kita tetap harus support semua Iya, benar. cita-citanya dan tidak boleh untuk membuli ya. Benar kayak gitu ya, Keiko ya? Bener banget Kalma, apalagi apapun cita-citanya itu tuh baik buat dia. Mungkin dia tuh suka sama kegiatan itu dan itu baik buat dia. Benar sekali. Nah Sobat Ijen di rumah juga ataupun dimanapun kalian berada,
Nah, kalian juga harus denger ini tentang lagu ini itu memang memberikan unsur-unsur yang menyarankan pendengarnya juga untuk selalu berbuat baik ya. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya apa lagi nih Kak Linda? Nah, di lagu Kita Bisa nih aku udah streaming loh lagu kalian tuh enak banget, isi listening juga pas didengar. Aku tuh suka favorit aku liriknya itu yang bagian ref, mari wujudkan mimpi, jangan ragu di hati ya. Nah, itu menurut aku artinya itu bikin aku jadi semangat dan aku percaya diri kalau misalkan mimpi aku tuh bisa diwujudin gitu. Nah, lirik lagu favorit aku tuh yang itu. Nah, kalau dari personil Blingstar sendiri, lirik lagu favorit kalian yang mana sih? Kalau aku lirik favoritnya itu yang part aku. Yang mana tuh? Yang hai jangan bersedih, ada kita di sini, tak perlu ragu, tak perlu malu. Kita semua pernah gagal tapi bukan berarti kita tak akan berhasil. Yeah yeah yeah. Part itu juga memang keren banget sih. Iya, walaupun kita gagal tapi itu kita harus terus berusaha terus ya. Karena kita nggak boleh pantang menyerah ya, Iya. adik-adik ya. Nah, sobat Ijen di rumah juga nih, jangan pantang menyerah. Seperti lagunya dari Blingstars Yang ini. Kita Bisa ya. Nah, kalian ini kan masih pada sekolah-sekolah nih ya, masih pada sekolah. Nah, pas persiapan pembuatan lagu dari Kita Bisa ini gimana sih cara kalian membagi waktunya dengan waktu sekolah? Kalau kita masih sekolah online ya. Oh, Jadi iya. biasanya kalau kita sekolah, kita latihan sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya setiap hari Sabtu atau Minggu, which is weekend, kita itu bertemu bersama ya untuk latihan bareng. Oh, berarti karena karena masih sekolah online, kalian jadi latihannya sendiri di rumah, dan kalau weekend tuh baru latihan bareng-bareng gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, kalian kalau misalnya latihan di rumah tuh latihannya kayak gimana sih? Apakah di kaca atau Iya. diliatin mama? Atau kalian rekam sendiri terus kalian lihat gitu? Kalau aku biasanya lihat kaca. Oh, lihat kaca. Kalau yang lain nih Yang gimana lain biasanya? gimana ya? Kalau aku lihat kaca juga. Lihat kaca juga. Soalnya biar bisa lihat gerakannya benar atau enggak. Oh iya. Kita bisa mengoreksi Iya, kesalahan. mengoreksi diri sendiri. Sama ya, yang lain Yang juga lain lihat juga kaca. sama nih. Sambil mungkin dibantuin mama juga kali ya, diliatin gitu ya. Oke deh. Nah, kalian ini kan masih muda-muda banget nih, masih belia banget. Tapi nih di umur segini kalian itu sudah bisa berprestasi, kalian bisa menyanyi dan juga dancing. Nah, sebenarnya nih aku mau nanya, siapa sih inspirasi kalian sampai kalian itu masuk ke bidang entertain ini? Atau ada gak sih aktor ataupun idol favorit kalian nih yang bikin kalian, kayaknya aku jadi pengen seperti dia deh. Pengen jadi idol juga gitu. Iya, siapa nih Siapa kira-kira? yang mau jawab? Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari ujung dulu deh, dari Catherine. Ya boleh, silakan. Aku lagi suka K-pop ya, terutama untuk nontonin ENHYPEN. Oh, Hyper ya. iya. Karena kan mereka belum lama ya debutnya. Benar. Jadi aku ngerasa mereka bisa kayak gitu, kenapa aku enggak? Setuju banget. Keren banget ya terinspirasinya ya. Benar-benar. Nah, Boleh lanjut selanjutnya ya, Eko. Eko? Kalau aku NCT, walaupun mereka umurnya masih muda, tapi mereka udah mulai karirnya. Wah. Iya, NCT emang nge-boom banget ya. Nih, Iya. pantesan ijo-ijo ya. Identik dengan NCT ya, ijo. Boleh selanjutnya Kiko? Kalau aku sukanya ITZY, Itzy, sama aku juga suka Itzy loh. Kamu siapa? Yeji. Yeji, aku juga suka Yeji. Wah, kita sama biasanya. Nah, kenapa kalau Keiko kenapa suka ITZY? Karena mereka dance-nya keren dan aku juga pengen jadi idol. Oh, iya. Seperti itu. Bagus sih. Selanjutnya, Kalau Caca? Caca. Kalau aku suka ITZY dan Blackpink. Oh, Blackpink. Kenapa? Karena dance-nya atau karena Karena cantik-cantik? cantik-cantik ya. Aku suka aja sih. Gitu. Ah, Kita gitu, suka aja. oke. Selanjutnya, Kita Geraldine. Kalau menurut aku terinspirasi dari aespa. Vespa. Yang next level itu kan? Nah, betul. Kenapa nih kok Geraldine terinspirasi dari aespa? Iya. Suara mereka tuh kayak udah high class gitu, jadi Iya. pingin coba nyamain kayak Oh. gitu.
Benar-benar, nah keren banget ya Sobat Ijen. Ternyata nih panutannya mereka juga keren-keren Iya. banget. Makanya mereka bisa sekeren ini ya kan Kak Yulita? Iya, karena panutan mereka tuh udah bertalenta dan bikin mereka jadi semangat lagi buat jadi idol yang bertalenta juga. Iya, bener banget. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya lagi nih. Kan di lagu Kita Bisa ini kan personil kalian ini kan nari juga, nyanyi juga. Nah, kira-kira nih dengan kekompakan kalian nih selama nari, kan kalian kompak banget ya. Itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan sama kalian untuk sampai bisa kompak kayak gini? Iya. Kurang lebih sih 2 bulan. 2 bulan. Oh, pantesan gak sia-sia ya Sobat Ijen, mereka selama 2 bulan ini latihan full dan hasilnya keren banget. Keren banget, apalagi sekarang dibarengin sama sekolah dan mereka juga belajarnya sendiri loh. Benar ya ampun. Bareng-bareng itu cuma weekend doang kan? Iya betul. Iya, gue udah sekompak ini tuh keren banget. Benar sih, ini keren banget. Nah, selanjutnya nih kita mau tanya-tanya lebih dalam nih tentang kalian. Kita mau tanya-tanyanya juga kayaknya nggak abdul nih Kalau misalnya tanpa ibu manajernya manajernya nggak ada di nih. sini nih. Nah sekarang kita bakal ngundang ibu manajernya. Silakan ibu manajer dari Big Star, silakan masuk. Selamat Selamat datang ibu manajer. Terima kasih. Nah karena bu manajer udah masuk ke sini, boleh dong sekarang perkenalan ibu manajer ke Sobat Ijen. Halo Sobat Ijen, perkenalkan saya dengan Maria dari Get Up Talent Management yang menghandle Blingstar. Yeay, Nah, Ibu Manajer, sekarang kita mau tanya-tanya nih sedikit ke Ibu Manajer. Kan selama Blingstar selalu bersama nih, momen apa sih yang paling berkesan buat Blingstar, buat Ibu Manajer selama latihan atau mungkin selama perform atau promosi gitu? Yang pasti anak-anak ini bertemu di suatu sanggar yaitu di Get Up Edutainment. Mereka pertama kali belajar itu dari sekitar sudah 3 tahunan yang lalu. Ya kan mereka sudah berlatih mulai dari mereka ada prosesnya ya sehingga mereka bisa menjadi seperti sekarang ini. Iya. Dan chemistry mereka pun sudah terjalin dalam waktu itu, dan pada saat terbentuk di bulan Agustus 2021 ini, saat setelah PPKM itu mereka tuh udah langsung bisa kompak karena sebelumnya sudah ada proses belajar bersamanya seperti itu. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka saat diberikan materi baik lagunya yang untuk dinyanyikan maupun dance yang untuk ditarikan itu makan waktunya tidak perlu terlalu lama karena mereka memang sudah ibaratnya well trained. Oh iya, Gitu. udah dilatih dulu ya sebelumnya Betul Bu sekali, Manajer. betul Nah, Ibu sekali. Manajer, nih aku mau nanya nih, kan ini kan adik-adik kita ini kan masih pada sekolah nih. Kira-kira Betul. susah nggak sih atur waktu antara mereka sekolah dan juga latihan dance, atau gimana sih cara Ibu Manajer tuh memanage adik-adik dari Blink Stars ini? Jujur, karena dari pertama memang mereka semua sekolah reguler, tidak ada yang homeschooling di sini. Iya. Dan mereka rata-rata sekolahnya itu berat, seperti misalnya penabur, seperti itu ya, sekolahnya di penabur, IPK, seperti itu. Tapi di sini memang saya dengan pihak orang tua sudah bekerja sama untuk mengatur waktu sedemikian rupa, dan memang pasti akan menguras tenaga dan pikiran anak-anak ini. Tapi karena mereka juga punya passion yang sama dan juga mau meluangkan waktu lebih. Jadi misalnya setelah mereka kegiatan sekolah sampai jam 3 sore, terus mereka on the way menuju ke sanggar, mereka istirahat di mobil, misalnya tiduran sebentar atau makan atau apalah segala. Begitunya sampai di sanggar, mereka langsung mulai berlatih. Kadang kita berlatih agak larut ya, bisa agak larut, tapi lihat-lihat situasinya, misalnya mereka sedang ulangan, mungkin kita jangan terlalu malam. Tapi kalau mereka sedang tidak ada ulangan, kita bisa lebih agak malam sedikit, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti ini keren juga ya dari Blingstar ini, walaupun mereka masih sibuk perform, promosi, tapi sekolah mereka tuh nggak lepas gitu. tidak. Iya, nggak ketinggalan. Tidak ya. ada yang ketinggalan, Itu dan keren rata-rata mereka juara. Wah, keren banget. Selain cantik, mereka juga berprestasi loh. Ini tuh benar-benar keren banget, bisa jadi motivasi buat anak-anak yang lainnya ya. Menjadi role model bagi anak-anak seusia mereka bahwa
apalagi melewati masa pandemi di mana semua anak-anak harus berhadapan dengan handphone. Bener banget Nah, Bu Manager. jadi mereka ini menjadi contoh bahwa jangan selalu gadget terus. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak seusia mereka, ya salah satunya seperti ini. Begitu. Banyak kegiatan lain tapi salah satunya ini. Iya, ini emang benar-benar keren banget ya Kak Alma, Iya, Blingstar benar. ini. Nah, Nice. kemudian dengan karakter kan masing-masing dari personilnya memiliki karakter yang berbeda-beda ya Bu Manager ya. Betul. Nah, kira-kira nih Bu Manager gimana sih kalau misalnya mereka lagi agak bad mood atau misalnya lagi nggak mau latihan nih, gimana sih biasanya Ibu Manager nih buat ngasih tahu mereka Ya, gitu? begitu. Jadi ya namanya kan balik lagi ini mereka usia anak-anak Benar. ya, belum usia dewasa. Dan mereka kondisinya juga nggak cuman fokus untuk entertainment, tapi juga akademik, begitu. Dan pada saat musim ulangan pasti ya mau nggak mau mereka harus menjalani dua kegiatan sekaligus beriringan dan tidak ada yang bisa dikalahkan, seperti itu. Maklum dan wajar jika ada saatnya mereka bad mood, maklum dan wajar sekali. Dan biasanya kalau sampai kejadian begitu, kita tidak mau press mereka, tidak mau push mereka, jadi biarkan mereka cooling down sendiri. Nah, nanti mereka akan bisa catch up, mengejar ketinggalan mereka, karena pada dasarnya mereka semua ini sudah menjalani latihan yang sangat cukup seperti itu, walaupun dengan usia yang sangat muda seperti itu. Nah, karena kan memang masih belia juga ya usianya. Jadi jangan di-push, jangan dipaksa. Tidak boleh ada pemaksaan untuk usia anak-anak, apalagi mereka masih menjalani masa sekolah. Setuju banget nih kata Ibu Manajer. Nah, ini juga bisa menjadi saran ya untuk ibu-ibu di luar sana, untuk ketika anaknya itu mau belajar, kita tidak boleh untuk terlalu mempush mereka. Betul, Seperti betul. Berarti keren banget ya, dari manajemennya juga perhatian gitu kepada mereka. Setuju banget. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Ibu Manajer. Kan sekarang kan single pertama nih. Ya. Nah, kira-kira nih ada bocoran gak sih untuk next-nya, apakah akan ngeluarin album atau single baru lagi? Pasti. Dan kira-kira nih temanya atau konsepnya tuh Konsepnya. bakalan sama-sama ceria atau mungkin akan ada sesuatu yang berbeda nih kira-kira? Iya, ada gebrakan baru. Sesuatu yang berbeda udah pasti, karena kita akan selalu memberikan warna berbeda di setiap single terbaru mereka. Dan kita tetap membawa vibes-nya itu adalah ceria, girly, sweet, dan positif. Seperti itu. Supaya kita ini memotivasi semua anak-anak di Indonesia, ayo mari kita explore semua bakat-bakat anak, apapun itu bakatnya, yang penting positif, dan jadilah generasi penerus bangsa yang kreatif dan bertanggung jawab. Wow, Ide konsepnya ini memikirkan orang lain juga, dan itu tuh keren banget Kak Alma. benar banget. Jadi nggak cuma asal bikin lagu Asal ya, tapi bikin memang lagu ada ya. konsep yang ingin diberikan suatu value kepada pendengarnya. Ada maknanya Iya. juga di dalam lagu tersebut. Setuju. Nah, karena nih ya kita sudah di penghujung 2021 dan kita bakal berapa hari? 6 hari lagi, 7 hari lagi ya, 7 hari lagi kita bakal 2022. Apa sih target dan harapan dari adik-adik Blingstar atau ibu manajer buat Blingstar sendiri di tahun 2022? Mungkin dari adik-adik Blingstar mau jawab pertanyaannya? Targetnya kita lagu kita bisa ini, semoga lagu kita bisa didengar banyak anak Indonesia, dan kita bisa ada di acara TV dan bisa mendapatkan AMI Awards. Harapan yang besar ini harus kita aminkan ya Iya teman-teman. benar, Sobat Ijen, ayo kita sama-sama mengaminkan Aminkan harapan supaya adik-adik kita ini bisa go internasional juga ya. Iya, amin banget. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya nih, gimana kalau sekarang kayaknya kita harusnya lebih enjoy aja nih. Gimana kalau misalnya kita masuk ke game kayak Yulinda? Oh, boleh banget Kak Alma. Sekarang kita bakal masuk sesi ice breaking nih teman-teman. Kita bakal masuk ke game tes kekompakan jawab cepat. Jadi rulesnya adalah di sini nanti aku bakal kasih kalian satu pertanyaan. Nanti kalian harus jawab cepat dengan cara nunjuk orang tersebut. Gimana contohnya Kak Alma? Misalnya nih, aku nanya nih, siapa yang paling cantik? Nah, bisa kalian jawab diri sendiri kayak, aku kak, aku yang paling cantik gitu ya. Atau
Atau Oke. kalian mau nunjuk teman kalian tuh boleh. Atau mau nunjuk aku boleh kok boleh. Enggak. Oh enggak Kan mereka. Gimana sobat Ijen? Itu ya, oke ya, ngerti ya adik-adik? Siap? Siap. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Siapa di sini yang paling bawel? Aduh, kompak banget. Aiko sendiri. Sama Aiko. Nunjuk diri sendiri ya. Aiko nih bawelnya kayak gimana nih kalau boleh tahu? Siapa yang menjawab? Boleh? Aiko itu emang suka bicara ya, jadi emang dia seru orangnya, cuman terlalu banyak bicara kadang bikin suasana kayak gimana nih bilangnya, aduh. Mungkin Rame Aiko gitu, rame gitu. Aiko ini menghidupkan Happy suasana. vibes. Jadi misalnya Iya. ketika Jadi buat suasananya tuh jadi mati. Iya, setuju Dia banget. bikin rame grup gitu. Jadi dia mungkin tadinya lagi sepi, tiba-tiba Aiko Aiko datang, wah langsung heboh sendiri, jadi Iya. yang lain juga ikutan heboh gitu ya. Nah yang Kelihatan kedua sih nih, ya. iya Kelihatan mukanya ceria banget. Iya, ceria banget mukanya. Nah, yang kedua nih, siapa di sini yang kalau misalnya lagi latihan dance suka telat? Ayo, siapa ayo? Waduh, Aiko lagi ternyata loh sobat Si Ijen. jawabnya Aiko ya, nunjuknya ke Aiko. Sama Aiko nunjuknya siapa? Keiko. Oke, kita mulai dari Keiko dulu. Keiko nih biasanya kalau telat dance nih berapa lama atau kenapa kamu telat dance? Latihan. Biasanya sih aku kan mungkin karena siap-siap. Oh, iya. Siap-siapnya lama. Iya. Kalau Aiko nih kenapa biasanya telat? Yang paling Karena banyak. rumah aku jauh. Oh, rumahnya jauh. Iya sih ya, sobat Ijen. Oh, Cibubur. Oh memang sih Cibubur macet ya, manajer ya. Jadi kalau telat ya udah dimaklumin ya manajer. Selanjutnya nih apa nih? Selanjutnya, siapa di sini yang paling pelupa? Entah mungkin lupa lirik atau lupa barang. Atau Siapa lupa tuh? lagi dance, tiba-tiba Iya. lupa. Nih, Lupa ini Korea. kita jujur aja ya. Ya kayak jujur dong. Jujur, boleh dong siapa? Ayo tunjuk. Ayo, Ayo. Ini kan pertanyaan kita rata-rata jawabannya ke Aiko ya. Tapi Aiko nunjuknya Catherine ya. Ya. Catherine biasanya Bareng. bareng. Catherine biasanya suka lupa apa sih? Aku biasa suka lupa gerakan sih, tapi emang bukan yang lupa banyak ya, paling dikit-dikit doang gitu. Oh gitu. Dikit-dikit terus pas ngeliat temennya langsung bisa Oh, lagi iya. gitu ya. Profesional lah ya harus. setuju. Kalau Aiko. Aku kadang-kadang lupa gerakan, terus habis itu kayak kan aku nanya sama guru dance aku ini kayak gimana gitu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang pas di tengah-tengah dance kok ada yang aneh. Karena lupa ya. Lucu ya. Lucu banget nih sobat Ijen adik-adik kita ini. Benar. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Siapa di sini yang paling banyak makan? Kita semua banyak Kita banget. Sama ya semuanya nih banyak makan. Terus kalau misalnya kayak lagi makan-makan nih, siapa yang suka ngabisin makanan atau sama semua? Sama semua. Sama semua. Iya. Wah, bagus-bagus. Karena kan di usia kita berkembang ini kita harus banyak makan supaya gizi kita terpenuhi ya kan, supaya kita bertumbuh seperti itu. Benar banget Kalma. Pertanyaan selanjutnya, siapa di antara kalian nih yang paling pendiam? Enggak ada. Kayaknya Enggak ada. Nggak ada sih. Iya sih, tapi kelihatannya kayak Winda ini nggak ada yang pendiam sih. Iya, kalian nih rame banget loh. Iya. Satu grup ini. Ceria-ceria semua mukanya Iya, ya. ceria-ceria semua, manis-manis banget loh. Iya banget. Nah, selanjutnya nih. Ayo ini ngaku ya. Siapa di sini yang paling galak? Catherine. Kirain nunjuknya ke Ibu Mene ya. Kalau lu paling galak kan tergalak. Oh iya, galak. Nah, Catherine nih, kenapa kok Catherine paling galak nih? Karena kadang waktu latihan tuh harusnya serius, tapi kadang suka ada yang main-main gitu. Oh, gitu, setuju sih kalau itu. Nah, kalau Ibu manajer galak nggak nih kira-kira menurut personil dari Blink Stars? Galaknya gimana? Gimana nih? Jujur takut deh. Tegas ya Ibu manajer Iya. ya. Lebih ke tegas sih. Setuju, karena kan memang harus kalian kan masih muda juga, jadi memang harus dibimbing Harus oleh Ibu dibimbing, manajer. iya.
gitu. Lebih banyak sih saya mengingatkan ke mereka tuh untuk jaga stamina, karena kan kegiatannya sangat padat begitu. Jaga stamina, cukup makan, cukup istirahat, ya kan. Terus ya kalau misalnya mereka lagi sedang makan, mereka semua kan kalau makan bareng-bareng tuh sambil ngobrol tuh rame bener tuh. Iya kan? Nah, itu dari setengah jam jadi 1 jam. Bukan waktu latihan kan? Dan keluarin makannya. Banyak ngobrolnya ya Bu Iya, Manajer. tapi nggak apa-apa, mereka semua good vibes semua. terasa banget. vibes tuh kayaknya positif banget, jadi aku juga jadi ikut ceria nih ngeliat mereka. Iya. Padahal baru ngeliat tampangnya aja, aduh aku jadi ikut ceria juga. Yang tadinya nervous jadi santai gitu, Iya. karena Blingstar-nya juga enak diajak ngobrol gitu. Setuju banget. Pertanyaan terakhir nih, siapa di sini yang paling lemot? Yang paling gampang nih kalau lagi mikir, Iya, lagi ngapain. mikir atau lagi latihan. Siapa? Tunjuk. Iya nih. Banyak nih. Berarti ganti-gantian. Ganti-gantian. Untuk biasa sih ya, kita itu semua kadang suka ngelot ngebak. Mungkin karena kita kebanyakan halus. Gitu. Haluin opa-opa nih ya? Haluin apa? Lucu banget Sobat Ijen. Keiko, tadi ada yang nunjuk Keiko. Keiko katanya lemot. Lemotnya karena apa nih Keiko? Atau dalam hal apa? Aku juga nggak tahu. Kayaknya kalau Keiko kebanyakan belajar nih. Fokus belajar kali Bu Manajer. Jadi pas pindah posisi jadi masih inget yang sebelumnya. Oh gitu. Masih loading nih. Iya. Tadi juga ada yang nunjuk Caca ya? Tadi siapa yang nunjuk Caca? Oh nggak ada. Caca sendiri. Aku. Caca nunjuk diri sendiri. Kamu kalau lemot karena apa nih Caca? Biasanya sih aku lemot, nggak tahu sih gara-gara apa, tapi biasanya kalau lagi dance aku kayak suka lemot aja gitu. Oh gitu. Suka nggak nyambung. Nah sekarang nih, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol. Sekarang aku mau dong kalian nih promosiin lagu kalian ke Sobat Ijen semua. Silakan. Jangan lupa dengerin lagu kita ya, Kita Bisa di platform musik kalian yang kalian suka. Dan jangan lupa streaming terus ya lagu kita di YouTube-nya yaitu JNP Music. Oke sahabat Ijen, jangan lupa didengerin ya. Seru banget nih perbincangan kita. Tapi kalau misalnya kita mau dengerin di mana nih Kak Yolinda? Nah kalau kalian mau dengerin lagu Blingstar Kita Bisa, kalian bisa dengerin di channel YouTube JNP Music dan platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, Langit Music, dan lainnya, Sobat Ijen. Iya, setuju banget. Nah, Sobat Ijen, karena waktu kita juga sudah habis nih. Iya. Jadi kita pertama nih kita mau berterima kasih dulu nih Kepada untuk adik-adik dari Blinkstars dan juga Ibu Manajer, terima kasih sudah sudah datang. bersedia datang ke Ijen Kemendikbudristek. Tepuk tangannya dulu dong. Semoga Blinkstars bisa sukses selalu, karirnya juga selalu naik dan Bisa go internasional ya Kak Benar, Alma. setuju banget. Kalau gitu kita harus pamitan nih Kak Yulinda sama teman-teman Sobat Ijen. Tapi sebelum kita pamitan, gak afdol rasanya kalau kita nggak ngeliat mereka perform nih Kak Alma. Setuju banget. Nah, kalau gitu aku Alma, Dan aku Yulinda, kita pamit undur diri. dan selamat menikmati performance dari Blinkstars. Hi, I'm Catherine. And I'm Keiko. And I am Geraldine. Me, Aiko. And I am Caca. And together we are Blinkstars. Hai jangan bersedih, ada kita di sini. Tak perlu ragu, tak perlu malu. Kita semua pernah gagal, tapi bukan berarti kita tak akan berhasil. Yeah, yeah, yeah. Jangan kau pikirkan, biarkan mereka tertawa. Ini saatnya, ini waktunya. Tunjukkan pada mereka bahwa kita memang bisa menggapai semua mimpi kita.